Halo, good morning kawan lamban. Belakang kita ini ada satu Hilux lagi. Jadi banyak sekali customer yang menanyakan upgrade Hilux yang sederhana tapi langsung bisa dipakai untuk overland, atau dipakai untuk jalan-jalan, atau dipakai untuk ya ke kebun dan lain-lain. Tapi yang simple, yang sederhana. Nah, masalah utama dari Hilux itu adalah satu, suspensinya keras. Yang kedua, kalau mau upgrade size ban, kita harus lift kit. Dan size ban yang paling ideal dipakai dan masih nyaman itu adalah ukuran 285, 70, 17, peleknya ring 17, lebar 8 atau 8,5 atau 9. Nah, itu udah paling ideal. Maka dari itu kita punya paket untuk suspensi yang selalu kita pasang di Hilux atau kita rekomendasikan ke Hilux. Itu adalah satu shock breakernya pakai Provider Monotube Click yang kita revolving ulang. Pernya masih pakai per standar yang depan, yang belakang pernya pakai nomor 1 standarnya 234 atau 23 itu pakai kijang LBX supaya empuk dan nyaman, dan masih bisa bawa barang sampai dengan 500-an kilo lah, 2 motor gitu masih oke, atau bawa barang gitu. Terus bannya itu pakai 285 ukurannya gitu kan. Contohnya ini pakai Maxxis Bravo 980, 285, 70, 17, peleknya pakai EvoCross replika. Itu sudah cukup juga, sudah cukup kuat. Ada beberapa merek replika velg yang kuat. Nah, itu bisa diaplikasikan. Tentunya upper arm diganti. Upper armnya ini pakai upper yang bagus, pakai Super Pro. Tapi bisa juga pakai beberapa merek Thailand yang harganya cukup terjangkau. Itu bisa juga gitu loh. Cuman Bapak ini mobilnya punyanya Pak Ari Bakhtiar. Beliau sudah pensiun. Karena pensiun, beliau pengen jalan-jalan ke kebun, tilek cucu, ke kampung, jalan-jalan ke desa-desa, maka butuh Hilux inilah. Dulu waktu masih menjabat sebagai Kapolda, senengannya off-road sama saya, off-road ekstrim, bahkan balap juga sama kita. Tapi sekarang kalau beliau sudah pensiun, senengannya jalan-jalan, bakti sosial ke kampung-kampung. Nah, butuhlah double cabin ini. Nah, ini double cabin juga tidak dimodifikasi banyak, secukupnya saja. Salah satunya dengan mengganti footstepnya juga diganti yang besi. Kenapa harus diganti? Karena kalau footstep standarnya Hilux kalau dibuat off-road kena tanah atau kena gundukan atau kena pohon gitu pasti rusak dan dia akan ngerusakkan ke bodi. Makanya diganti dari besi supaya sebagai set protector juga untuk penahan benturan. Oke, terus menariknya Pak Ari ini pesan bumper lokal juga. Nah, ini bumper lokal made in mana nih? Auto Steel kalau nggak salah itu dari Lampung. Aku senengnya banyak sekali produsen-produsen bumper lokal yang sudah bisa bikin bumper untuk dikirim. Jadi udah plug and play dan harganya dengan sangat murah. Memang teknologinya, kualitasnya itu ya akan beriringan naik terus berdasarkan demand dari customer. Makanya customer lokal Indonesia itu ayolah mulai liriklah produk-produk lokal gitu. Banyak sekali Metalcraft di belakang bikin, ada banyak sekali, ada ini, ada banyak sekali. Sekarang bagaimana support komunitas nih atau support customer supaya produk-produk lokal itu semakin bagus, semakin murah, dan semakin menjadi solusi teman-teman pengguna mobil-mobil off-road gitu, atau mobil-mobil SUV yang pengen off-road, yang pengen pasang bumper untuk bracket winch. Ini winchnya kita install juga One VR Evo, udah sangat cukup karena udah wireless remote juga, jadi masuk ke dalam rapi, tidak kurang gitu loh, karena bobot mobil sama kemampuan winch sudah cukup, jadi tidak perlu yang aneh-aneh. Itu sudah sangat proper. Winchnya pun harganya nggak terlalu mahal, winchnya 10 jutaan kira-kira. Udah dapat Warren, udah dapat ini. Merek Amerika ada 2 sebenarnya, ada Warren, ada Super Winch. Kita dua-duanya ada produknya dan dua-duanya bagus, sudah kita tes semuanya. Bisa teman-teman pakai sebagai option. Kalau seneng yang warna merah-merah, pakai Warren. Kalau yang warnanya agak plain, warnanya agak putih, abu-abu yang tidak terlalu mencolok, boleh pakai Super Winch. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Sebenarnya kita concern utama adalah kaki-kaki, karena pekerjaan kita adalah benerin suspensinya Hilux yang kurang nyaman dibikin nyaman. Ini adalah salah satu paket kita yang menurut saya oke banget.
kualitas dan rasanya mungkin seharga paket suspensi 40 jutaan, tapi ini cukup dengan budget sekitar 30-an juta. Dan untungnya lagi adjustable, bisa di setel naik turun tanpa harus ganti per, dan juga bisa di revolving, dibongkar, disesuaikan dengan modifikasi apapun, penambahan bobot buat harian, buat off-road segala macam. Spare partnya banyak. Yang paling menarik, garansi setupnya di Lamban Garage kalau beli ke paket ini garansi seumur hidup. Kapanpun misalnya jenengan tambah beban di mobil harus setting ulang, bawa aja sini gratis gitu. Mobil ini udah enak, udah di remap juga, jadi enak. Estimasi budget berapa sih? Estimasi budget pasti jauh di bawah 100 juta semua total modifikasi ini. Aku nggak ngerti harga bumpernya berapa karena dikirim dari sana sudah seperti itu, cuman karena kemarin ada lecet-lecet dikit kita repaint ulang, mungkin pengiriman. Jadi kita itu sebagai lokal pret juga, produksi bumper lokal itu masih kesulitan juga masalah packaging, karena packaging yang bagus itu lot bikin packagingnya itu harus banyak, sedangkan permintaan kebutuhan bumper kita belum banyak. Itu juga menjadi satu kendala. Artinya kita harus beresiko bumpernya dikirim itu cacat. Nah itu makanya teman-teman, ayolah kita mulai mengenal bumper-bumper produk lokal, karena produk lokal tidak kalah loh, semua dihitung loh, dari pakai software SolidWorks untuk bikinnya, terus disimulasikan bobotnya, kekuatannya. Kalau ada bracket winch itu kuat bracketnya sampai 2 kali lipat kemampuan winch bracketnya. Jadi memang semua diperhitungkan. Ada masih banyak kendala, salah satunya adalah finishing, salah satunya adalah packaging. Itu menjadi kendala-kendala kita. Terkaitnya sebenarnya bukan nggak ada solusi, tapi karena permintaannya nggak banyak. Begitu permintaan nggak banyak, kita harus custom. Kalau permintaan banyak, kita bisa langsung bikin packaging yang proper dengan harga yang oke. Artinya itu akan menjadi solusi. Makanya ayolah kita mulai lirik-lirik produk lokal. Kalau kita bicara pilihan ban di ukuran 285/70/17 untuk mobil-mobil seperti double cabin, SUV, Fortuner, Pajero gitu-gitu yang di-upgrade 2 step di atas standar, itu banyak. Yang harganya oke, AT ya, AT atau MT yang harganya oke itu ada. Yang head to head itu adalah Maxxis 980, salah satu pilihan yang ramai dibeli orang dulu. Sekarang ada teknologi baru, Delium Terra Rider yang baru, yang ATX itu kalau dipakai jalan raya lebih empuk dindingnya. Nah aku lebih saranin itu dengan harga ya mirip-mirip so-so lah daripada Maxxis 980 ini keras, dindingnya keras, tapi memang tampilannya lurus kayak BFG, cuman keras efeknya gitu loh. Nah kalau saya seneng pakai ATX karena lebih lembut, lebih empuk, dan kembangnya itu yang tengah AT, yang samping MT. Jadi saat kita masuk off-road itu sangat membantu banget daripada full AT gitu. Kebetulan Lamban Wheels lagi promo banget itu banyak banget tuh barang datang kemarin. Jadi kita sudah tes di beberapa mobil juga udah oke sekali. Ada ukuran-ukuran khusus juga, ada seperti ukuran 235, 85, 16, ini bisa dipakai untuk hardtop, Defender, nah gitu-gitu. Yang pengen empuk, murah, banyak tipis, keren, klasik, nah itu ada ukuran itu juga. Ukuran-ukuran cakepnya 285, 75, 16, 285, 70, 17 ada. Yang gede-gede ada 35, 37 ada juga. Cuman sharing aja salah satu option ban murah, harga terjangkau dengan kualitas yang oke, itu salah satunya. Oke kawan Lamban, sekarang kita ada Hilux di samping kita, punyanya Pak Hari Bahtiar. Pak Hari ini pakai Bravo 285/70/17 sama Evo Corse 17x8 dengan ET15. Nah untuk Hilux Pajero ini maksimal
bisa pakai ET0 atau plus 15 masih oke lah. Untuk pemilihan ban ukuran ini 285/70/17 ada yang harus dikorbankan, yaitu di inner fender. Inner fender itu di blower lagi, di setup, di blower dimasukin sama motong sasis sedikit. Nah, tapi untuk hasilnya bisa kita lihat itu terlihat lebih ideal sama mobilnya gitu. Jadi kawan Laman yang memang mau model seperti ini bisa pilih itu, tapi harus korban inner fender sama sasisnya dipotong dikit gitu. Terus ini kalau ini kan lagi quality control nih Mas. Ya. Ini yang dicoba apa aja? Yang kita coba kalau berkendara dari pengerjaan RAP yang ada itu kita cek dari bunyi-bunyi, membunyi-bunyi, terus nanti kalau suspensi apakah udah enak, udah empuk, udah nyaman. Terus untuk bagian elektrikal kayak winch tambahan itu nanti kita cek juga berfungsi dengan baik. Untuk kenyamanan kan biasanya di shop itu nanti di setting biar ketika dipakai itu nyaman. Untuk step per step itu biasanya cari sumber bunyi, apakah pemasangan udah rapi, udah pas, tidak ada bunyi, itu baik. Masuk bumper juga berarti ya? Termasuk bumper buat pot bumper, terus untuk skid plate bumper bagian depan ada yang longgar atau tidak untuk bot-botnya. Kita tes juga, tes jalan itu nanti kelihatan ada sumber bunyi dari kendaraan tersebut. Oke, makasih Mas Vito. Ya.